Polresta Sidoarjo, Jawa Timur berhasil musnahkan ribuan botol minuman keras, 1,5 kg sabu, ratusan knalpot brong, serta sejumlah motor bodong. Dalam ungkap kasus kali ini, Polresta berhasil mengungkap 653 kasus yang menjadi prioritas perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur musnahkan barang bukti ribuan botol minuman keras, 1,5 kg sabu, ratusan knalpot brong, serta sejumlah motor tak berdokumen alias bodong. Menghadirkan puluhan tersangka pelaku narkoba dan sejumlah kejahatan lainnya, pemusnahan ini dilakukan langsung Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sidoarjo. Selain memusnahkan barang bukti miras, narkoba, dan knalpot brong, dalam kegiatan itu Polresta Sidoarjo juga berhasil ungkap 653 kasus pidana dan narkoba yang menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto. Yang menjadi kasus yang menjadi prioritas yaitu judi ada 63 kasus, kemudian TPPO 3 kasus, TPPA 259 kasus, kemudian narkoba ada 328 kasus, dengan total 653 kasus yang berhasil kami ungkap dari Polresta Sidoarjo. Ini kita lakukan pemusnahan bersama dengan Forkopimda, kemudian stakeholder instansi terkait, dan teman-teman dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat sama-sama menyaksikan pemusnahan dari barang bukti narkoba, kemudian ada knalpot brong dan miras yang berhasil dilakukan penyitaan. Ada yang sudah selesai, kemudian ada yang masih berproses dalam proses penyidikan saat ini. Tinggal nanti kita menunggu kasusnya B21 dan kita limpahkan ke Kejaksaan. Sementara kasus yang menjadi perhatian diantaranya judi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perempuan dan anak, serta narkoba dengan jumlah tersangka mencapai lebih dari 50 orang. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang senilai 1,1 miliar rupiah dari hasil transaksi narkoba. Uang haram ini didapat Bandar Narkoba Jaringan Internasional. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menggelar hasil tangkapan periode Oktober hingga Desember 2024 di Gedung Mahameru Polda Jatim. Selama periode ini Polda Jatim dan Polres jajaran berhasil mengungkap 809 kasus narkotika dan obat-obatan terlarang dengan jumlah tersangka sebanyak 1.048 orang. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 22.945,18 gram. Sedangkan Satreskoba jajaran sebanyak 7 kok 23 kg. Selain itu, Polda Jatim juga menyita sebanyak 4.000 butir ekstasi, ganja, maupun obat keras. Polda Jatim juga berhasil mengamankan uang senilai 1,1 miliar rupiah hasil transaksi barang haram narkoba, jaringan internasional, Malaysia, Sumatera, dan Jawa Timur. Dalam kasus ini, polisi menyita 16 kg sabu-sabu. Selain kasus tersebut, Direktorat Reskoba Polda Jatim juga menyita 2,5 kg sabu jaringan lapas di Jatim. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia. Hasil sidang pelanggaran etik dan profesi Polri menyatakan Donald dihukum pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH usai kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 ke publik. Sidang pelanggaran etik dan profesi Polri memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH untuk Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak, dengan sidang etik yang dilakukan pada Selasa 31 Desember 2024 hingga Rabu 1 Januari 2025 ini digelar usai kasus dugaan pemerasan warga negara Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 ke publik. Informasi pemecatan Donald Parlaungan Simanjuntak disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Hoirul Anam.
Menurut Anam, selain Donald, hukuman pemecatan juga diberikan kepada Kepala Unit Narkoba Polda Metro Jaya. Menghadapi hukum PTDH, Hairul Anam menyebut keduanya akan mengajukan banding. Sementara sidang untuk Kepala Subdit Narkoba Polda Metro Jaya diskor dan akan dilanjutkan pada Kamis 2 Januari 2025. Satu, ada PTDH, ya, direktur dan kanit. Namun demikian mereka melakukan banding dan itu hak mereka. Yang berikutnya struktur dari kewenangan, struktur dari perintah, siapa tanggung jawab, siapa yang memerintahkan, siapa yang diperintahkan itu juga diurai, termasuk juga aliran dana. Nah, kami terakhir, kasus ini harus menjadi pelajaran kita semua dan tidak boleh terulang kembali. Sebanyak 18 anggota polisi diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri karena diduga terlibat kasus pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menonton konser DWP. Sekitar 45 WN Malaysia diduga menjadi korban pemerasan polisi dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah.